Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat, mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN baru saja diterbitkan ya setelah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu disahkan. Yang ini menandai satu babak baru bagaimana nasib profesionalisme ASN di Indonesia ke depan. Alih-alih undang-undang ini menyajikan peluang bagi penguatan ASN, terutama untuk menjaga profesionalisme mereka dari praktek politisasi, undang-undang ini justru menghapus ya. Undang-undang ini justru menghapus eksistensi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, ya, satu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi adanya indikasi politisasi ASN ya, terutama dalam masa-masa rawan di pemilu. Nah, untuk membahas itu kita akan ngobrol dengan Ade Irawan, Direktur Visi Integritas. Tapi sebelum itu, sahabat integritas yang belum subscribe channel kita, karena kita akan selalu menyajikan topik-topik menarik, hangat, dan kita bahas juga secara proporsional. Sehingga para sahabat integritas juga mendapatkan ilmu baru dan informasi baru. Dek, ini ASN kita setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini kan akan ada ketersambungan ya dengan apa yang kemarin Anies, Ganjar minta kepada Presiden Jokowi supaya netral. Nah, kenapa sih kedua capres itu menekankan sisi netralitas dari para aparatur negara ya, karena di sini bukan hanya ASN ya, mungkin juga ada polisi, kemudian tentara gitu ya, atau TNI. Tekanannya selalu adalah soal netralitas. Kenapa begitu pentingnya? Karena belajar dari pemilu kita, baik itu pemilu kada, termasuk di dalamnya pileg dan pilpres, salah satu kunci untuk memenangkan persaingannya adalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi. Birokrasi itu untuk kepentingan pemilu paling tidak dua, gitu ya. Dia sebagai individu, dia juga sebagai pihak yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk sebagai pihak yang mengelola sumber dana negara. Nah, di situ jadi kunci bagi kandidat untuk memenangkan persaingan, dan sangat mudah kemudian birokrasi untuk diarahkan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, karena karakteristik birokrasi di kita itu kalau pakai bahasa Arab samina wa ta'na, pimpinan politik. Kalau kata pimpinan politik menangkan si A, dia dengan sendirinya gitu ya, walaupun nggak semua, akan menggunakan seluruh kekuatan untuk memenangkan si A. Misalnya selain dia dan keluarganya, bisa juga dengan kewenangan yang mereka miliki, bisa juga dengan program-program yang mereka miliki yang akan diarahkan. Paling banyak misalnya yang digunakan adalah ya kalau dia sendiri misalnya dengan membuat statement, baik itu terselubung maupun secara terbuka gitu ya. Terselubung misalnya kalau dibahas di Tempo ada dua wakil menteri kita gitu yang memakai akronim kandidat tertentu gitu ya, atau yang paling banyak ditemukan slogan kampanye kandidat tertentu gitu ya, yang kemudian ya itu sebenarnya
bahasa kode gitu ya, bahwa dia mendukung si kandidat tersebut dan mau nggak mau di bawahnya akan menerjemahkan untuk ikut mendukung. Yang kedua soal anggaran gitu ya, anggaran misalnya ya program-program akan diarahkan untuk kepentingan pemenangan si kandidat yang didukung oleh si pimpinan politik atau orang yang punya relasi dengan pimpinan politik gitu. Nah, bisa bentuknya apa? Bisa dalam bentuk bantuan atau bahkan ada juga yang dipakai untuk politik uang. Gitu ya. Jadi memang program-programnya dipakai untuk membeli suara atau program-program yang ini kan kayak program-program yang bantuan ke masyarakat juga seringkali dimanipulasi quote unquote, dikapitalisasi untuk kepentingan kandidat tertentu. Jadi ini menjadi modal yang luar biasa bagi kandidat siapapun itu yang punya bisa mengendalikan birokrasi untuk memenangkan persaingan, dan ini yang biasanya akan ditakutkan oleh kandidat di luar incumbent. Karena mereka nggak punya jangkauan ya. Betul, karena yang bisa atau yang punya potensi untuk menggunakan birokrasi adalah incumbent. Karena yang punya kendali adalah incumbent. Dan saya kira ini yang diwanti-wanti dalam konteks ini, misalnya Anies gitu ya, bahwa ya birokrasi dibuat netral, nggak boleh berpihak ke manapun gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang absurd ya. Maksudnya ketika ada yang minta yuk kita bersikap netral, ada perintah jangan mendukung salah satu kandidat, bahkan termasuk ketika presiden ngomong pun kan itu masih di tataran yang absurd ya. Ya. Artinya secara lisan memang sudah ada omongan untuk tidak cawe-cawe atau untuk bersikap netral. Tapi apakah segampang itu memastikan netralitas itu terjadi di dalam kontestasi politik, terutama bagi para ASN? Sulit menurut saya sih. Kalau statement di publik, ini kalau di kita kan ada namanya politik depan panggung dan belakang panggung kan. Depan panggung ya bisa aja sebut semuanya netral. Di belakang panggung tinggal bilang aja. Pokoknya ini yang saya temukan misalnya di beberapa kandidat yang kepala daerah yang keluarganya ikut kontestasi, misalnya anggota DPR atau DPRD gitu ya. Dia cuma bilang ke kepala dinas, atau dia cuma bilang ke camat, atau dia cuma bilang ke lurah atau kepala desa. Pokoknya di sini dapat suara segini ya. Kita nggak mau tahu. Oh, ditarget. Dan itu jadi quote unquote KPI-nya itu. Jadi akan dengan berbagai cara gitu ya diterjemahkan oleh si birokrasi di bawahnya untuk kemudian mencapai target itu. Dan tentu saja dia nggak akan pakai uang pribadi. Pakai apa ya? Pakai program. Itu. Ya. Dan ini yang sulit karena di belakang panggung kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya memang bisa dilakukan nggak netral kalau ada willingness, tapi kan sulit. Ketika dia dorong anggota keluarganya aja untuk maju, artinya kan dia udah punya mens rea, dia punya inilah ya cita-cita anggota keluarganya untuk menang gitu ya. Jadi sulit kita pastikan, kita berharap memang akan benar-benar netral gitu. Apalagi memang selain itu juga ada fenomena birokrasinya yang aktif. Supaya cari muka. Betul, supaya posisinya aman, atau bahkan di beberapa daerah pada saat pilkada banyak birokrasi yang memanfaatkan momentum pilkada ini untuk menaikkan posisi dia, jabatan dia gitu ya. Supaya jadi kepala dinas. Betul. Dia datang dan bilang, "Oh, saya bantu," gitu ya. "Saya bantu dapat suara segini," atau bantu dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kemudian melibatkan si kandidat gitu. Dan ini semudah itu ya melakukannya sebenarnya kalau dalam realitasnya. Semudah itu. Mereka ubah program-program yang terkait dengan publik untuk kepentingan kampanye. Makanya dulu kan waktu di ICW kita riset menjelang tahun politik, hibah dan bansos itu naiknya beberapa kali lipat. Karena mudah untuk ditransformasikan dalam bentuk modal politik gitu ya, atau dalam bentuk pencitraan politik si kandidat gitu ya, karena mudah begitu. Jadi segampang itu. Makanya orang punya birokrasi dalam konteks ini incumbent itu punya potensi menang yang lebih besar. Itu menang dengan modal negara. Nah, ini kan kalau untuk Pilpres 2024 ada
beberapa posisi yang rawan ya. Presiden, anaknya cawapres. Ini kan sudah dimaknai sebagai konflik kepentingan sebenarnya. Betul. Meskipun kita belum bisa memastikan apakah resources negara akan dipakai ya. Tapi ketika ada hubungan darah, di mana yang satu dalam posisi sangat powerful dan yang satu sedang di-endorse, itu kan juga sudah bisa kita katakan sebagai kondisi konflik kepentingan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya ini kan juga nggak ada sikap untuk mundur misalnya ya, sehingga potensi itu juga ada. Pak Mahfud misalnya juga adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik ya dan Keamanan. Begitu juga dengan misalnya calon legislatif yang juga maju ya dalam pemilu 2024 besok ini. Sejumlah menteri kan juga Tim ses. Caleg, ada juga yang menempatkan diri sebagai tim ses gitu. Ini rasanya kok jadi kayak medan pertempuran yang sepertinya nggak ada aturan main akhirnya. Aturannya ada gitu. Pelarangan birokrasi terlibat dalam politik praktis kan ada gitu. Dalam pemilu juga ada. Tapi ya memang yang banyak dibahas ya terkait misalnya gestur gitu ya, nggak boleh kayak gini 2, 3, 4 simbol-simbol gitu ya. Ya simbol-simbol sih bagian kecil gitu. Yang paling penting adalah kewenangan atau kuasa yang dimiliki oleh birokrasi gitu ya. Itu yang kerap susah untuk diawasi gitu. Karena kadang-kadang semuanya terselubung. Tempat kita misalnya di Banten gitu ya, kita ya karena Pak Adnan juga dari Banten. Program-program kadang-kadang uang negara dibilang, oh ini bantuan dari ibu, ini bantuan dari bapak. Akan ada fotonya. Betul. Jadi itu yang paling soft gitu ya, yang agak lebih hard memang diambil gitu ya, duit negara itu dipakai untuk politik uang, gitu ya, bagi-bagi gitu ya. Jadi kalau aturannya memang ada, pelarangan juga ada gitu ya, tapi kemudian jarang yang kena sanksi gitu ya, penegakan hukumnya nggak ada. Kalaupun disanksi, paling birokrasinya yang disanksi. Gitu. Padahal aktor utamanya nggak disanksi gitu. Yang nyuruhnya nggak disanksi gitu. Ini kembali ke yang kontestasi pilpres ya, karena memang ini yang paling dahsyat lah ya pertempurannya. Mana kira-kira dari 3 capres ini yang kans untuk melakukan abuse dengan memobilisasi resources negara itu yang paling besar? Iya, tuh nggak perlu ditanya lagi kan itu ya. Yang bisa banyak mengendalikan termasuk kepala daerah di kementerian, yang bapaknya presiden terus saja gitu ya. Karena itu yang akan ya kalaupun misalnya presiden tidak memerintah kan bisa aja dalam konteks seperti konteks di lokal si birokrasinya yang cari muka gitu, bisa aja seperti itu. Apalagi tapi kalau lihat laporan Tempo kan 2 hari yang lalu ya Tempo bahkan nulis dengan keras gitu ya, basa-basi soal netralitas ASN karena baru diminta pada saat makan siang ya praktik-praktiknya menteri wakil menterinya sudah dengan terang benderang lah, walaupun dianggap pesan terselubung tapi ya udah jelas itu ya, itu kan didorong untuk mendukung kandidat tertentu dan itu di bawah bisa diterjemahkan dengan dahsyat gitu ya. Bahkan seperti saya katakan tadi, bisa jadi KPI kalau hasilnya jelek bisa dievaluasi gitu ya. Misalnya PJ-nya bisa dievaluasi gitu ya, bisa saja. Mungkin itu pesan Jokowi kemarin. Kalau ada yang belok kanan, belok kiri, langsung saya copot. Nah, itu bisa nggak kita terjemahkan itu sebagai itu? Iya, wallahu alam itu ya. Tapi ya kalau di belakang layarnya ada yang terjemahannya seperti ini gitu ya, ya kita tidak pernah tahu gitu ya. Tapi ya yang jelas ya presiden punya kendali yang cukup besar dalam birokrasi dalam konteks ini adalah PJ ini. Gitu ya. Terutama karena hampir sebagian kepala daerah itu statusnya PJ, penjabat kepala daerah. Iya, penjabat kepala daerah. Itu dipilih oleh presiden. Betul, bukan oleh masyarakat. Tidak gitu. oleh lewat pilkada. Betul. Gitu ya. Apalagi nanti ada rencana mau diperpanjang status mereka ya. Jangan sampai KPI perpanjangannya terkait dengan suara. Jangan sampai ya.
mestinya KPI-nya adalah pelayanan kepada masyarakat kan. Nah, karena situasinya sedemikian berbahaya dari sisi tadi ya korupsi, konflik kepentingan yang sebenarnya ini kan gerbangnya korupsi itu ya di masalah konflik kepentingan ya. Apa yang harus dilakukan oleh presiden? Karena tone of the top itu kan penting ya. Setting tone from the top. Setting tone from the top. Ya, setting tone from the top itu sesuatu yang penting di dalam konteks Indonesia lah ya. Tapi kan presiden baru pada level bicara saja. Ya, jangan berbuat yang macam-macam, netral gitu. Ada nggak sih sebenarnya hal yang mesti dilakukan olehnya supaya netralitas itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang konkret di lapangan? Kita bicara ideal atau bicara... Ya, yang kira-kira menjadi tidak begitu brutal lah kemudian ya. Karena kalau bicara realita, ini kan proses untuk majunya aja kan melalui banyak catatan lah ya, bahkan banyak manuver begitu ya. Jadi agak pilihannya memang ya bukan di pilihannya presiden. Iya, pilihannya di masyarakat dan di pengawas pemilu, penyelenggara pemilu. Kalau juga masih dipercaya, dianggap netral, dianggap jadi wasit yang baik begitu. Jadi di situ kalau menurut saya, dan termasuk partai-partai yang ikut berkontestasi mestinya juga ikut mengawasi, termasuk di soal penegakan hukumnya gitu ya. Kalau itu bicara soal realita yang kita lihat, tapi kalau bicara ideal ya memang sekali lagi birokrasi itu agak ya samina watona pada atasan. Dalam banyak penelitian juga ya, birokrasi dianggap mesinnya negara gitu. Yang menjadi sekarang komander adalah presiden gitu ya. Ketika presiden bilang ya mestinya mereka ikut dalam konteks yang baik gitu ya. Itu juga terkonfirmasi walaupun konteksnya lokal ya. Riset dulu soal praktik baik reformasi birokrasi. Birokrasi di daerah yang kepala daerahnya menyatakan tidak boleh ada pungutan liar. Kalau ada pungutan liar akan disanksi dengan tegas gitu ya, dan ikut mengawasi si kepala daerahnya. Nggak ada tuh, bro. Nggak ada gitu ya. Tapi kalau kemudian di daerah-daerah yang tidak jelas dibiarkan, bahkan kepala daerahnya korup, birokrasinya nyari duit, ngerampok yang kemudian disetorkan kepada atasannya gitu ya. Karena mereka nggak punya pilihan. Kalau mereka nggak setor, mereka akan dipindah gitu ya. Ya ini contoh yang kecil. Saya tidak katakan potensi tetap ada begitu ya. Ini yang sekali lagi kita mesti awasi, dan ketika ada di dalam konteks manapun ya, pileg, pilpres atau pilkada, ketika ada incumbent gitu ya. Incumbent ini bisa dia sendiri, bisa anggota keluarganya untuk maju. Kita mesti 2-3 kali lipat mesti jauh lebih waspada gitu ya, karena potensi penyalahgunaan sumber daya dan sumber dana negara termasuk di dalamnya adalah birokrasi itu punya sangat terbuka lebar begitu, dan ini ya menjadikan pemilu menjadi persaingan yang tidak adil begitu. Ini kan kalau kita coba review ya upaya-upaya, sebenarnya kan kalau kita ngomong soal politisasi ASN itu sangat kuat hubungannya dengan soal pencegahan korupsi. Karena penggunaan sumber daya negara itu kan sebenarnya part of corruption gitu. Ya. Yang itu kemudian kalau kita letakkan di dalam konteks hari ini, satu, KASN-nya udah hilang nih, ya, lewat undang-undang ASN yang baru. Biasanya kan yang ngawasi rame gitu ya, teriak-teriak, kemudian juga menemukan praktek-praktek di lapangan dan menyampaikan kepada publik dan kepada lembaga terkait kan ini KASN. Hilang nih. Kita juga nggak tahu motif di bumi hanguskannya itu apa. Kedua tadi kondisi di mana hampir sebagian kepala daerahnya itu penjabat kepala daerah. Ketiga, situasi konflik kepentingan yang melingkupi presiden karena anaknya adalah cawapres ya. Nah, ini seberapa akan membuat
reformasi birokrasi kita itu setback lagi. Terutama kalau kita rujuk kepada tadi ya, kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia yang juga sebenarnya makin memburuk. Yeah. Kalau kita rujuk dari surveinya Transparansi Internasional kan CPI kita itu terakhir hanya 34. Dari 38. 40 bahkan. Kita pernah 40 gitu ya. Jadi titik tertinggi kita itu 40 dari 100. Tapi kemudian kita hanya di 34 tahun 2022. Artinya turun 6 skor gitu ya, 6 poin. Nah, ini juga mungkin nggak akan ikut membuat upaya-upaya reformasi birokrasi yang sudah kita bangun selama ini dengan berbagai cara, program, strategi juga akan mengalami kemunduran. Ya, di kita, kenapa reformasi birokrasi jalan di tempat atau bahkan bisa mundur? Karena intervensi politik. Gitu. Dan momen-momen pemilu seperti ini jadi momen utama gitu ya, intervensi politik ini gitu. Dan ini yang membuat birokrasi menjadi sakit. Jadi apa yang kalau kita lihat roadmap reformasi birokrasi ya, birokrasi yang sehat melayani begitu ya, itu yang akan terjadi. Yang sehat dan melayani kan melayani masyarakat gitu. Yang sekarang yang terjadi sebaliknya, melayani politisi untuk kepentingan pemenangan, sehingga indikator kinerja yang bagus, benar, optimal begitu, itu tidak lagi berlaku gitu. Yang jadi indikator adalah bagaimana memenuhi target-target yang sudah ditentukan oleh bos-bos yang duduk di politik ini gitu ya. Dan dari dulu sakitnya di situ. Makanya salah satu yang kita rekomendasikan adalah reformasi birokrasi ini harus sejalan dengan reformasi di politik gitu ya. Karena kalau nggak sejalan, birokrasi akan tetap jadi korban politik. Gitu. Birokrasi akan digunakan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan masyarakat. Ini saya cuplik, ini riset lama ya terkait dengan modus mobilisasi birokrasi gitu ya. Ini konteksnya memang pemilu dan pemilu gitu ya. Misalnya semua acara SKPD diarahkan untuk kepentingan pemenangan si kandidat incumbent. Semua kegiatan acara dinas SKPD harus melibatkan. Misalnya kalau incumbent gitu ya, jadi pakai. Nah, kalau di kementerian bisa aja gitu ya, misalnya yang incumbent gitu ya. Lalu pertemuan dengan SKPD disertai dengan pesan-pesan mendukung incumbent dibuat lebih sering. Itu kan bagian dari coaching. Lalu pesan berantai gitu ya untuk mendukung incumbent. Si ini mendukung harus juga mendukung. Lalu program atau bantuan ditentukan oleh si yang terkait dengan incumbent gitu ya. Program-programnya kan pasti lebih banyak terkait dengan program-program populis. Juga yang perlu diingat kadang-kadang rotasi mutasi gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Betul. Karena tadi ya KASN-nya kan udah hilang. Iya. Siapa yang kemudian akan memberikan semacam alarm kalau praktek-praktek promosi atau mutasi lah ya, kalau dalam konteks menjelang pemilu itu kan mutasi yang banyak ya. Itu melanggar aturan. Kan nggak ada lagi. Susah, yang paling ombudsman, tapi kan urusan administrasi juga kan gitu ya. Ya paling itu kan, saya nggak tahu, saya belum baca undang-undang yang terbaru, apakah kemudian ada mitigasinya gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya cuma dibilang KASN tetap bekerja sampai undang-undang baru ini berlaku aktif ya, karena setahun masa transisinya. Ya itu dia gitu ya. Memang biasanya di undang-undang pemilu itu ada pelarangan ya, misalnya 6 bulan atau berapa bulan sebelum pemilihan nggak boleh ada rotasi mutasi begitu ya. Biasanya ada seperti itu, tapi ya biasanya gampang disiasati kok gitu ya. Rotasi dan mutasi bukan ditujukan untuk kepentingan pelayanan, tapi ditujukan untuk kepentingan ancang-ancang untuk pemenangan begitu ya. Nih yang lainnya misalnya ya lalu ya atribut gitu ya, belanja atribut dan sebagainya dipakai dari uang birokrasi. Jadi itu yang terjadi, dan ini fotonya semakin banyak di poster-poster. Betul gitu ya. Dan ini yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi itu ngacak-ngacak gitu ya. Dan dalam konteks meritokrasi, dalam konteks karir birokrasi juga ngerusak kan. Bukan orang yang punya integritas, bukan orang yang punya kualitas, bukan orang yang punya kompetensi yang kemudian bisa naik, tapi orang yang
bisa melayani si politisi. Padahal tuannya birokrasi adalah masyarakat kan, tuannya birokrasi adalah rakyat. Mestinya ya indikatornya adalah pelayanan kepada masyarakat. Dan ini hancur lewat intervensi politik. Dan sekali lagi ya ini yang sering diandalkan. Makanya Anies atau kandidat yang lain yang tidak punya akses pasti akan teriak-teriak, nggak boleh harus netral, nggak boleh berpihak kepada kandidat tertentu gitu ya. Tapi ya teriakan itu akan kosong kalau kemudian tidak ada upaya untuk mengawal, upaya untuk mencegah. Oke Dek, saya kira para sahabat integritas bisa memahami ya situasi yang kita hadapi dalam Pilpres ke depan seperti apa. Memang sangat disayangkan ya, karena bagaimanapun bangsa ini sudah mengeluarkan modalitas yang besar bagi upaya untuk memperbaiki pelayanan publik, birokrasinya diharapkan bisa menjadi lebih profesional, lebih punya kompetensi ya, akan tetapi kemudian sekarang ini terancam ya untuk dimobilisasi, dipolitisasi karena adanya kepentingan-kepentingan politik jangka pendek ya, yang itu dimiliki oleh orang-orang yang memang punya kuasa secara formal untuk mengontrol birokrasi. Jadi kini PR baru buat kita ya, bangsa ini memang bangsa yang penuh pekerjaan rumah ya, karena sebenarnya PR-nya sudah agak selesai tapi kemudian dihancurkan oleh ya kebijakan, peraturan-peraturan baru yang sebenarnya itu lebih memperburuk keadaan, alih-alih kemudian menciptakan keadaan baru yang lebih baik. Demikian sahabat integritas, program Buka Kartu untuk sesi ini. Kita akan ketemu lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.